Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khalifah. Biasa dipanggil Miss Nurul. Hari ini kita akan belajar IPS. Miss mengajar IPS kelas 7. Bab 1 akan membahas tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Nah, subbab pertama yang akan disampaikan adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum kita bahas mengenai interaksi antar ruang, sebelumnya kita akan membahas pengertian ruang. Apakah kalian tahu apa itu ruang? Mari kita saksikan gambar berikut. Ada gambar sebuah daratan, kemudian ada gambar daerah perairan dan gambar dan gambar ruang angkasa. Nah, ketiga gambar ini menggambarkan ruang-ruang yang berbeda. Nah, ini bisa dikaitkan dengan ruang. Jadi, dari gambar ini kira-kira kalian sudah paham mengenai suatu ruang? Kira-kira pengertian ruang apa ya? Ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan tempat hidup tumbuhan, binatang, dan manusia. Kira-kira dari gambar yang tadi sudah Miss tampilkan, adakah kehidupan di sana? Ada ya, di darat ada manusia, kemudian di laut ada hewan, ada ikan, kemudian di angkasa juga. Jadi ruang itu tidak hanya ditempati oleh makhluk hidup saja. Makhluk yang tidak hidup pun ditempati ruang. Nah, wujudnya seperti yang tadi sudah ditampilkan, berupa daratan, perairan, dan lapisan udara. Kemudian di dalam ruang tersebut terdapat benda hidup dan benda tidak hidup, seperti di ruang angkasa. Itu terdapat bulan, kemudian bintang, komet, dan lain-lain sebagainya. Dari sini kalian sudah paham ya mengenai pengertian ruang. Kemudian apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? Dari pengertian interaksi antar ruang, interaksi dulu ya. Interaksi itu adalah hubungan antar ruang, bisa dikaitkan dengan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Nah, disebut antar ruang. Coba kita perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada gambar sebuah pedesaan. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar daerah perkotaan. Kira-kira kedua gambar ini ada nggak interaksi antar ruangnya? Ada ya. Antara pedesaan dan perkotaan pasti sering mengalami kerjasama, karena biasanya orang-orang perkotaan mengambil sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk ditempatkan atau ditaruh di daerah perkotaan. Dari kedua gambar di sini sudah jelas bahwa sudah ada interaksi antar ruang. Nah, jadi interaksi antar ruang atau interaksi antar wilayah adalah hubungan saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih sehingga menimbulkan gejala, keadaan, dan permasalahan baru baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, apa saja sih yang menjadi prinsip pokok interaksi antar ruang? Yang pertama, hubungan timbal balik antar dua wilayah atau lebih. Jadi antara satu wilayah dengan wilayah lain biasanya memiliki karakteristik yang berbeda. Yang dari karakteristik yang berbeda itu akhirnya menimbulkan hubungan timbal balik untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian hubungan timbal balik yang menimbulkan proses pergerakan manusia, mobilitas penduduk bisa dilihat dengan kegiatan urbanisasi, transmigrasi, imigrasi, dan lain-lain. Kemudian pergerakan informasi atau gagasan dan pergerakan materi atau benda yang biasa disalurkan melalui jalur transportasi. Yang ketiga, hubungan timbal balik yang menimbulkan gejala, keadaan, dan permasalahan baru
baik positif maupun negatif. Nah, sampai sini kira-kira sudah dipahami ya mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kalau sudah, mari kita sama-sama perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar mengenai fenomena yang saat ini sedang terjadi. Virus corona. Kita tahu ya virus corona ini berasal dari mana. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan materi yang sudah kita sampaikan, kira-kira ada nggak sih kaitannya? Coba yuk sama-sama kita analisis. Apakah fenomena tersebut dapat dikaitkan dengan materi yang sudah kita pelajari? Materi yang kita pelajari adalah ruang dan interaksi antar ruang. Jika kita kaitkan dengan fenomena virus corona ini, tentunya berkaitan. Karena apa? Karena yang kita tahu virus corona itu berasal dari daerah Cina atau wilayah Cina gitu kan. Kemudian kenapa virus corona ini bisa sampai di Indonesia? Tentunya karena adanya pengaruh dari hubungan timbal balik, bisa jadi karena ada mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Misalnya ada warga Indonesia yang tinggal di Cina, kemudian dipulangkan ke Indonesia. Sementara dia tidak tahu kalau misalnya dia membawa virus tersebut. Akhirnya di Indonesia dia tidak menyadari, secara tidak langsung menularkan kepada anggota keluarganya atau lingkungan masyarakatnya. Akhirnya virus tersebut tersebar di Indonesia. Nah, dari salah satu gambar ini bisa disimpulkan bahwa wabah-wabah atau penyakit-penyakit tersebut bisa menjadi salah satu contoh interaksi yang terjadi antara dua wilayah, dari wilayah satu ke wilayah yang lainnya. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami ya tentang materi interaksi antar ruang. Semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.